Sebentar Pak, ini bukan debat kandidat kan Pak ya? Janji loh Pak ini. Kalau seandainya Bapak ditanya Pak, kalau boleh top 3 cawapres yang ideal siapa Pak? Maka sebenarnya tidak hanya 3 Pak, saya punya 8 Pak. Kita akan lanjut talk show Pak dan diskusi. Iya Pak. Boleh di sini dulu Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Sebelum kita lanjutkan diskusi, waktu pertama kami persilakan kepada Bapak Haritanu Sudibyo Pak. Bila ada pandangan atau pertanyaan kepada Pak Ganjar, silakan. Baik, saya berdiri Pak Ganjar. Kita berikan... Pak, sebentar Pak, ini bukan debat kandidat kan Pak ya? Janji loh Pak ini. Latihan. Pak, saya sudah dilatih 2 kali Pak. Saya sudah dilatih dari 2 kali menjadi gubernur dan saya menang Pak. Jadi saya latihan Pak. Ini bukan sombong tapi cerita pengalaman. Kita berikan tepuk tangan lagi ya. Kalau masalah ekonomi nanti biar kawan-kawan saja Pak. Saya mungkin dari sisi yang lain Pak. Kalau seandainya Bapak ditanya Pak, kalau boleh top 3 cawapres yang ideal siapa Pak? Sebenarnya kalau Bapak mau jawaban yang menyenangkan Perindo, Pak Haritanu aja. Pak Hari, saya tahu konstitusi kita itu mengatakan capres atau cawapres itu diusulkan oleh partai atau gabungan partai. Itu fakta konstitusional. Hari ini dinamika antar partai juga belum jelas. Maka sebenarnya tidak hanya 3 Pak, saya punya 8 Pak. Tapi Perindo setuju apa enggak? Kan percuma saya omongkan ini. Perindo sampai hari ini juga akan dukung saya kok. Belum maksudnya sama. Ini kan ujian dulu di awal. Sebenarnya kalau hari ini sudah ada dukungan langsung saya ceritakan. Tapi intinya sebenarnya lebih pada kriteria. Kriteria konseptualnya adalah kita punya cita-cita yang sama untuk segala persoalan yang saya paparkan. Itu dulu. Yang kedua, punya nilai yang sama. Nilai yang sama itu hanya 2. Mau melakukan layanan kepada masyarakat yang baik dan berintegritas untuk tidak korupsi. Siapa orangnya, list of kandidatnya banyak sekali. Dan mereka yang disebutkan di grupnya MNC dari keluar di medianya itu orang-orang yang semuanya oke. Tinggal dinamika di dalam partai inilah yang menurut saya hari ini sedang berjalan, sedang berbicara. Kalau itu lebih cepat, saya kira kandidat akan segera diajak duduk bersama untuk menentukan itu. Tapi saya memahami perasaan dari masing-masing agar bisa klik. Ada yang pragmatisme biasanya, saya gabung nanti dikasih menteri berapa. Tapi boleh nggak? Itu penting karena bagian dari kolaborasi kerjasama ini mesti dilakukan. Tapi bagaimana kita bersama-sama memecahkan persoalan yang antara lain di tengah pusaran global ini kita mesti melakukan apa? Saya ditanya dengan beberapa wartawan, Pak Ganjar pendapatnya tentang AUKUS dan kuota Pak. Lalu kita baca bagaimana geopolitiknya. Apa yang sedang dilakukan? Apakah ini kerjasama pertahanan, teknologi, ilmu pengetahuan, atau akan mengarah pada militer? Kenapa kemudian titik-titiknya menarik? Australia, UK, US ada di situ, di selatan kita, di utara ada kuat. Ya. Tiongkok sudah membangun gedung di Timur Leste, kemudian Amerika sekarang masih di Papua New Guinea. Kok semua di antara kita ya? Kenapa kemudian saya ceritakan ini agar
Kalau nanti mau berpasangan dengan Ganjar, kita akan diskusi dalam bahwa kita akan sama pada keputusan ini. Hari ini kita harus memikirkan sesuatu yang tidak selesai-selesai. Papua umpama. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak bangsa tembak-tembakan di sana. Bunuh-bunuhan tidak bisa. Kita juga tidak mau tentara kita kemudian jatuh korban tiap hari dan kita menonton itu. Tidak bisa. Cepat dilakukan dialog. Cepat. Inisiatif pemerintah selama ini dunia internasional sudah berjalan. Oh, top. Saya kadang-kadang minta di coach. Saya tanya ke Bu Menlu, bagaimana situasi globalnya? Itu yang terjadi. Maka wapresnya adalah itu. Di samping tentu, elektoral juga menjadi perhitungan. Itu Pak. Atau Pak Hari sudah ada usulan 3 nama? Versinya Perindo. Sudah ada ya? Oke. Nanti kasih kode, nanti aja Pak Ganjar.